Di dalam tim sebuah pendakian bersama, sahabat alam harus menentukan siapa yang menjadi leader, navigator, dan sweeper. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Dalam sebuah perjalanan pendakian bersama, saat sahabat alam melakukan pendakian gunung, sebelumnya pada saat melakukan perencanaan perjalanan, harus ditentukan siapa yang menjadi leader, siapa yang menjadi navigator, dan sweeper. Ketiga elemen ini harus ditentukan di mana fungsinya sangat berperan penting pada saat melakukan trek perjalanan pendakian. Ketiga elemen ini dibentuk agar saat melakukan trek perjalanan atau trek pendakian ini menjadi perjalanan yang bisa menentukan perjalanan mendaki dan menurun nanti menjadi sebuah perjalanan yang sukses. Seperti kita ketahui, apa tugas leader, navigator, dan sweeper dalam sebuah perjalanan pendakian? Tentunya kita sangat mengharapkan pada saat melakukan pendakian bersama, pendakian itu menghasilkan perjalanan pendakian yang sukses. Salah satu kunci suksesnya sebuah pendakian adalah membuat perencanaan yang matang. Dengan demikian diharapkan tim sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahkan untuk kondisi terburuk sekalipun. Dalam satu tim pendakian, penunjukan seorang untuk posisi leader, navigator, dan sweeper sangat penting. Berikut ini akan saya jelaskan kepada sahabat alam tugas dan fungsi dari masing-masing posisi tersebut. Yang pertama adalah leader. Apa itu leader? Leader adalah orang yang bertanggung jawab pada sebuah pendakian, mengambil keputusan, pemimpin dalam suatu kelompok atau tim pendakian, dan orang yang memastikan sebuah pendakian berjalan dengan sukses. Suksesnya sebuah pendakian ukurannya bukan saja puncak, tetapi yang lebih penting adalah bisa membawa seluruh anggota tim turun dengan selamat. Sebenarnya di setiap pendakian sudah ada leadernya, walaupun tidak ditunjuk secara langsung, tetapi di dalam perjalanannya pasti ada satu orang sadar atau tidak sudah berperan dalam posisi tersebut. Dan berikut adalah apa tugas leader. Tugas leader yang pertama adalah memberikan informasi tentang gunung yang akan didaki, serta semua planning dan skenario yang akan dilakukan sampai suksesnya kegiatan pendakian. Ia berhak untuk memberitahu mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama melakukan pendakian. Berikut tugas leader yang kedua adalah mempersiapkan peralatan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dibawa. Leader harus memberitahu peralatan apa saja yang harus dibawa jauh-jauh hari sebelum melakukan pendakian agar persiapan peralatan benar-benar matang dan sesuai dengan rencana. Dan tugas leader yang ketiga adalah memastikan seluruh anggotanya bisa selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Dan tentu saja dengan keadaan fisik yang sehat pula secara jasmani dan rohani. Berikut adalah
navigator. Apa fungsi navigator dalam sebuah tim? Dan apa itu navigator? Navigator adalah orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu navigasi, kemampuan membaca peta, alat pendukung digital seperti GPS, ataupun peralatan navigasi manual lainnya. Navigator bekerja sama dengan seorang leader dalam menentukan rute jalur pendakian. Kesimpulannya, navigator adalah penunjuk arah agar tim tidak tersesat atau salah jalur. Sahabat alam, kita akan ketahui apa tugas navigator yang pertama. Tugas navigator yang pertama adalah memastikan seluruh anggota tim berjalan di jalur pendakian yang semestinya atau jalur pendakian yang memang sudah ditentukan, disepakati. Tugas navigator yang kedua, berkoordinasi dengan leader sebagai pengambil keputusan, biasanya berjalan paling depan bersama leader atau di tengah rombongan. Jadi antara seorang navigator dan leader ini, di saat-saat tertentu mereka berkomunikasi, mereka berdiskusi untuk menentukan arah jalur yang sudah disepakati, atau ada jalur-jalur yang meragukan. Disinilah antara leader dan navigator menentukan jalur mana yang akan dipilih, sekalipun pada perencanaan sebelumnya di rumah atau di sekretariat sudah ditentukan, misalnya mendaki Gunung Sumbing, misalnya mendaki gunung melalui jalur mana. Tetapi terkadang pada saat pelaksanaan pendakian ada persimpangan. Disinilah leader dan navigator berdiskusi, melakukan atau mengambil keputusan yang tepat untuk kesuksesan pendakian. Dan tugas navigator yang ketiga adalah memeriksa rute jalur pendakian. Hal lain, seorang navigator bisa jadi penentu irama pendakian, lambat atau cepat. Dan sebaiknya navigator dipilih dari masyarakat lokal yang sudah paham medan jalur pendakian yang akan dilewati. Namun itu tadi, seorang navigator walaupun dipilih dari masyarakat setempat, dia harus memiliki kemampuan ilmu navigasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah seseorang yang ditugaskan sangat penting agar peserta pendaki tidak ada yang tertinggal atau jangan sampai ada peralatan yang tertinggal. Dia adalah sweeper. Apa itu sweeper? Kalau leader dan navigator biasanya paling depan atau bersama rombongan, maka seorang sweeper justru di posisi sebaliknya, yaitu paling belakang atau sebagai penutup barisan pendakian atau paling belakang di sebuah tim pendakian. Maka dari itu, seorang sweeper harus memiliki fisik yang kuat. Saya pernah melakukan pendakian bersama. Pada saat itu langsung membuat jalur pendakian dan melakukan survei lainnya, seperti melakukan riset apa saja destinasi wisata alam yang ada di sebuah gunung itu, termasuk bagaimana keadaan flora dan faunanya selama 3 hari 2 malam. Saat itu kami memilih seorang sweeper yang kebetulan ada seorang pendaki yang memang kredibilitasnya, dia seorang anggota TNI yang memang hobi berkegiatan di alam bebas. Sudah pasti, sahabat alam, kami memilih beliau dikarenakan di samping ilmu navigasi, di samping fisik, yang namanya TNI sudah tidak ragukan lagi kalau untuk berjelajah di hutan. Maka dari itu, pada saat itu
saya memilih dia untuk menjadi posisi seorang sweeper. Kesimpulannya kita ketahui bahwa tugas seorang sweeper memastikan tidak ada pendaki atau barang yang tertinggal. Seorang sweeper juga harus bisa merangkap sebagai medis. Sahabat alam, kembali saya tekankan bahwa bila kita membuat perencanaan pendakian bersama atau lebih dari 10 atau 12 orang, sebaiknya tentukan siapa yang akan menjadi seorang leader, navigator, dan sweeper. Apalagi di dalam sebuah tim itu ada pendaki pemula yang memang harus diawasi keadaan kondisi fisiknya. Maka dari itu, masing-masing tugas seperti leader, navigator, dan sweeper harus benar-benar akurasinya tepat. Memilih orangnya, memilih keilmuannya. Tentunya di latar belakang ini kita harus mengetahui kemampuan fisik dan keilmuannya. Karena salah satu kunci sukses sebuah pendakian adalah membuat perencanaan yang matang. Dengan demikian diharapkan tim sudah tahu siapa orang-orang yang akan ditugaskan menjadi leader, navigator, dan sweeper. Oke sahabat alam, sekian materi ini. Tugas leader, navigator, dan sweeper dalam sebuah tim perjalanan pendakian bersama. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat lainnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.